Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjidnya yang mulia pada malam hari ini dalam rangka untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita masih dalam kitabut Thaharah. Kita memasuki bab yang baru, yaitu babus siwak, bab yang menjelaskan tentang siwak. Maka di hadis yang pertama, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau membawakan tentang hadis yang menjelaskan istihbabus siwaki inda sholah, dianjurkan bersiwak sebelum sholat. Baikala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Jadi setiap kali akan salat. Maka hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Beliau masukkan dalam kitab Al-Jum'ah bab as-siwak yaumal jum'ah, bersiwak pada hari Jumat. Demikian juga hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim, ya, dan perawinya juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi laula an asyqa alal mu'minin la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jadi kalau dalam redaksi Imam Muslim, seandainya tidak memberatkan orang-orang mukmin, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan salat. Jadi setiap kali akan salat. Kemudian yang dimaksud dengan as-siwak, jadi babus siwak, maka as-siwak itu kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, yutlaqu alal alat allati yatasawwaku biha, digunakan untuk alat yang itu dimaksudkan untuk alat yang digunakan untuk yatasawwaku biha, bersiwak. Kal'ud minal arok, seperti gagang dari pohon arok atau yang semisalnya. Wa yutlaqu alal fi'li, dan terkadang makna siwak itu aktivitas alladhi huwa dallakal asnan bil musawwak, yang seorang dia ini membersihkan giginya, ya, dengan alat-alat siwak. Berarti di sini kata siwak itu memiliki dua makna. Yang pertama, kata siwak itu maknanya adalah alat yang digunakan untuk bersiwak. Makna yang kedua, aktivitas bersiwak. Jadi aktivitas bersiwak. Maka ini sama sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan as-siwaku yutlaqu alal fi'li, siwak itu dimaksudkan yaitu untuk aktivitas, wa huwa at-tasawwuk, yaitu seorang dia bersiwak membersihkan gigi dan gusinya, wa yutlaqu ala udil araq alladhi yutasawwaku bih, dan terkadang yang dimaksudkan dengan siwak adalah
gagang dari pohon arok yang memang digunakan untuk bersiwak. Jadi yang memang digunakan untuk bersiwak. Kemudian siwak ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sunnatun mutlaqah, dia sunnah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Siyam, maka Nabi mengatakan as-siwak madharatun lil fam mardatun lirrabb. Bersiwak itu akan membersihkan mulut dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada amun fi kulli waqtin, dan hadis ini dalil dianjurkannya bersiwak fi kulli waqtin, di setiap waktu. Kenapa? Li'annahu yutahhirul fam minal awsakh wal amrad, karena dengan bersiwak bisa membersihkan mulut, yaitu membersihkan gigi, demikian juga gusi dari berbagai kotoran dan penyakit. Walihada kana aqallun nasi maradun fi asnani man yukthirus siwak. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, siapakah orang yang paling sedikit atau paling minim dia merasakan sakit gigi, yaitu man yukthirus siwak, orang yang rajin bersiwak. Wa atyabu ma yakunu siwak bi udil araq, dan alat yang digunakan untuk bersiwak yang terbaik adalah gagang dari pohon arok. Maka ini yang biasa digunakan untuk bersiwak. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala ketika menjelaskan hal ini, an ummati, jadi laula an asyqa ala ummati ay jama'ati, itu sekumpulan umatku, wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah ummatul ijabah. Jadi ummatul ijabah atau umat yang memenuhi seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum man amana bihi wattaba'u, mereka adalah orang yang beriman kepada beliau dan mengikutinya. Li'annahum humul ladzina yamtathiluna bi fi'lil ma'mur wajtinabil mahdur, karena mereka inilah orang-orang yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. La ummatud dakwah, umat di sini bukan umat dakwah. Maka umat itu ada dua, yang pertama ummatul ijabah, yang kedua adalah ummatud dakwah. Ummatul ijabah itu siapa? Man amana bihi wattaba'ahu, orang yang beriman kepada Nabi dan mengikuti beliau. Adapun ummatud dakwah itu kullu man kana mawjudan ba'da bi'tsatin nabi, semua manusia yang ada setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ummatud dakwah, objek dakwah kita. Baik muslim ataupun kafir, maka itu disebut dengan ummatud dakwah. Yang diinginkan umat, kata umat dalam hadis ini, laula an asyqa ala ummati, adalah ummatul ijabah atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau dan mengikuti beliau. La amartuhum, sungguh aku akan perintahkan kepada mereka, maknanya la alzamtuhum, aku wajibkan kepada mereka. Karena perintah di sini asalnya al-ijab wal ilzam, bentuknya kewajiban dan keharusan. Jadi bentuknya adalah kewajiban dan keharusan. Li'annal masyaqqah la takunu illa ma'al ilzam wal ijab, karena sesuatu yang masyaqqah memberatkan itu enggak mungkin ada kecuali pada hal yang memang dia harus dikerjakan dan wajib untuk dilakukan. Amma ma la ijaba fihi wa huwa nadbu, adapun kalau tidak diwajibkan maka itu sunnah, dan satu yang sunnah fala masyaqqata fihi, enggak ada kesulitannya. Kenapa? Li jawazi tarkihi, boleh ditinggalkan. Sehingga ketika Nabi katakan laula an asyqa ala ummati,
seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak. Perintah Nabi di sini asalnya adalah ijab, kewajiban, wal ilzam, keharusan. Karena apa? Seandainya perintahnya itu sunnah, ya maka nggak ada masakoh, nggak ada kesulitan, ya, karena boleh untuk li jawazi tarkihi, boleh meninggalkannya. Kemudian bis siwak, apa siwak di sini? Siwak di sini bit tasawwuk. Maka fal muradu huna al fi'lu, yang dimaksud siwak dalam hadis ini adalah aktivitas bersiwak atau perbuatan bersiwak, bukan alat yang digunakan untuk bersiwak. Jadi bukan alat yang digunakan untuk bersiwak. Oleh karena itu pendapat yang kuat, la amartuhum bisiwak, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak, tidak harus menggunakan gagang dari pohon arok, tapi yang jelas itu dia membersihkan gigi dan gusinya. Maka masuk dalam cakupan hadis ini seorang yang dia gosok gigi, ini menggunakan sikat gigi, menggunakan pasta gigi yang ada pada zaman sekarang, masuk dalam cakupan hadis ini. Karena itu disebut siwak, yaitu dia membersihkan giginya, membersihkan gusinya, meskipun tidak menggunakan udul arok, jadi tidak menggunakan gagang dari pohon arok. Inda kulli sholatin, maka ini redaksi Imam Muslim, ai inda fi'li kulli sholatin, ketika akan mengerjakan solat fardon au naflan, baik solat wajib ataupun solat sunnah. Jadi baik solat wajib ataupun solat sunnah. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau katakan faedah yang pertama, ta'akkudut tasawwuki inda sholati. Hadis ini dalil sangat dianjurkan bersiwak setiap kali akan sholat. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Dan kata siwak tadi maknanya al-fi'l, yaitu bit tasawwuk, jadi dia membersihkan gigi dan gusinya. Wa huwa samilun kama qulna fi syarhi bil faridah wan nafilah, kata Syekh Utsaimin, maka ini mencakup solat yang wajib ataupun solat yang sunnah, sebagaimana beliau jelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Jadi ini berlaku baik ketika seorang dia ingin mengerjakan solat wajib ataupun ingin mengerjakan solat sunnah. Kenapa demikian? Li'annal insan sayakifu baina yadayillahi azza wajal. Karena apabila orang itu sholat, berarti dia berdiri di hadapan Allah. Wa sayatakallamu bil Qur'an, dia akan membaca Al-Qur'an, wat tasbih wat takbir wat du'a, dia membaca takbir, tasbih dan doa. Walihada akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi katakan, annal insan idza qama yusalli fa innahu yunajillah azza wajal. Seseorang apabila dia berdiri untuk sholat, dia telah bermunajat kepada Allah. Berarti dia telah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal munasib, maka termasuk hal yang sesuai, hal yang baik, annaka idza najaitallah an tunajiyahu ala taharatil fam. Apabila engkau bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka hendaknya engkau membersihkan mulutmu. Liyakuna ma yahruju minal hawa halan nutki yakunu thayyiban nakiyan tahiran, supaya
udara yang keluar dari mulutmu ketika engkau berbicara, ketika bermunajat kepada Allah itu udaranya bagus, ya, bersih, demikian juga baunya enak. Falidzalika kana siwak inda shalah sunnah muakkadah. Kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, oleh karena itu siwak setiap kali akan sholat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Baik, kemudian beliau katakan, wa man lam yajid siwakan, bagaimana kalau orang dia tidak memiliki siwak? Siwak di sini maknanya alat yang digunakan bersiwak, yaitu gagang pohon arok. Hal yatasawwaku bil mindili wa nahwihi, boleh enggak seorang dia bersihkan gusinya, giginya menggunakan kain, ya, menggunakan atau yang semisalnya? Maka ikhtalafal ulama fi hada, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Qala ba'duhum la, sebagian yang mengatakan tidak, li'anna siwak yajibu ayyakuna bi'udin, karena siwak itu harus dengan gagang daun tertentu. Itu diantaranya adalah pohon arok. Wa qala akharun, ulama yang lain mengatakan bal yasulu at-tasawwuk bil ud wa huwal afdal wal adyab. Maka bersiwak menggunakan gagang pohon arok ini yang lebih utama, ya. Akan tetapi ketika seorang dia menggunakan jari misalkan atau menggunakan kain, maka yang demikian juga hukumnya tidak mengapa. Karena apa tujuannya? Li'annal maqsuda minas siwak huwa tandif wa tadhir. Karena tujuan bersiwak itu membersihkan mulut. Jadi tujuan bersiwak itu membersihkan mulut. Fayasulu hadzal ladzi tasawwaka bil asabi awil mindil minas sunnah biqadri ma hasala minat tandif. Oleh karena itu seorang yang bersiwak menggunakan jari atau menggunakan misalkan kain tertentu, ya, maka ini biqadri minas sunnah, maka dia telah melaksanakan sunnah biqadri ma hasala minat tandif, sekadar dengan kemampuan alat yang bisa digunakan untuk membersihkan mulutnya. Maka ini berbeda-beda. Maka kesimpulannya memang benar alat yang digunakan untuk bersiwak yang terbaik adalah udul arok. Namun boleh enggak menggunakan media yang lain? Maka jawabannya boleh. Karena tujuan bersiwak adalah membersihkan mulut supaya bau mulut segar, enak, ya. Maka itu apabila bisa diwujudkan dengan selain tadi, maka boleh dilakukan. Maka itu boleh dilakukan. Meskipun yang terbaik kata para ulama tadi bahwasanya yasulu at-tasawwuk bil ud wa huwal afdal wal adyab. Jadi bersiwak dengan gagang pohon arok itu yang terbaik, itu yang utama. Baik, kemudian faedah yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, anna hadhihi syariah al-islamiyah laisa fiha masyaqqah. Hadis ini dalil syariat Islam itu tidak ada sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan. Kulluha mabniyatun ala taisir. Semua syariat Islam dibangun di atas kemudahan. Jadi syariat Islam itu mabniyatun ala taisir, dibangun di atas kemudahan. Maka enggak ada syariat Islam itu yang menyulitkan. Oleh karena itu, kenapa Nabi tidak jadi perintahkan para sahabat bersiwak setiap kali akan sholat? Karena ini menyulitkan, ya. Maka wahwa adamu ilzamin nasi bitasawwuki inda kulli sholatin. Maka Nabi tidak mewajibkan bagi para sahabat, bagi umat ini untuk bersiwak setiap kali akan sholat, karena ini tentu akan menyulitkan mereka. Dan li'anna dinal islamiyya mabniyun ala taisir, karena agama Islam ini
dibangun di atas kemudahan. Oleh karena itu ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah yang terkenal, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Dan ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting. Maka seluruh rukhsah, seluruh keringanan yang ada dalam syariat itu wujud penerapan kaidah ini. Jadi wujud penerapan kaidah ini. Banyak dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama akan adanya kaidah ini. Di antaranya hadis ini. Jadi laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Dalil yang lain, misalkan sering kita dengar firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah tidak menginginkan kita sulit, susah. Demikian juga di ayat yang lain masih di surah Al-Baqarah, di akhir-akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga agama Islam itu mabniyun alat taisir, dibangun di atas kemudahan. Demikian juga dalil yang lain, misalkan di surah Al-Hajj ayat 78 Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini min haraj. Haraj itu kesempitan, kesulitan, enggak ada. Enggak ada kesulitan, enggak ada kesempitan dalam agama kita. Sehingga Allah juga katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian, menurut kesanggupan kalian. Maka ini adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai landasan kaidah yang sangat penting tadi, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Jadi kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Orang yang dia sedang sakit, tidak mampu sholat dengan berdiri, mampunya duduk, ya boleh dengan duduk. Bahkan seandainya nggak mampu dengan duduk, boleh dengan miring ke kanan. Boleh dengan berbaring, nggak mampu miring pun boleh dengan terlentang. Sehingga kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu dengan fa 'ala janbin. Seorang dia berbaring dengan miring ke kanan. Ketika seorang dia tidak mungkin menggunakan air, ya, untuk bersuci, untuk mandi ataupun untuk berwudu, air itu ada, namun nggak mungkin dia menggunakannya. Boleh jadi karena sakit, atau boleh jadi memang nggak ada air sama sekali. Maka dalam hal ini boleh baginya untuk tayamum. Jadi boleh baginya untuk tayamum. Maka di sini penting bahwasanya dalam syariat kita, dalam agama Islam itu syariat ini dibangun di atas kemudahan. Jadi Islam itu dibangun di atas kemudahan. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Jadi kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang dia memiliki kebiasaan untuk beribadah ketika kondisi masih sehat, tidak dalam safar, kemudian dia sakit, kemudian dia safar, ya, maka kebiasaan ibadah yang dia tinggalkan karena memang ada udzur itu akan tetap ditulis pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana yakumu muqiman sahihan." Atau maka yakunu muqiman sahihan. Apabila seorang itu sakit
atau safar, maka akan tetap tercatat pahala baginya ibadah yang dilakukan ketika tidak safar, demikian juga ketika sehat. Dan maka ini satu yang sangat penting untuk diperhatikan. Syariat Islam dibangun di atas kemudahan. Jadi syariat Islam dibangun di atas kemudahan. Oleh karena itu di dalam hadis ini, karena Nabi tidak ingin memberatkan umat beliau, sehingga bersiwak itu tidak jadi beliau perintahkan setiap kali akan sholat. Baik, kemudian faedah yang ketiga, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Hadis ini dalil begitu besarnya kasih sayang Nabi terhadap umat beliau. Wa hada thabitun bi muqtadal Qur'anil Karim, dan ini ada dalam Al-Qur'an, yaitu di surah At-Taubah 128 Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian orang Arab. Azizun alaihi ma anitum, terasa berat apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan hidayah, kebaikan, keimanan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi itu sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Beliau orang yang lembut, orang yang sangat sayang kepada kaum mukminin. Oleh karena itu, saking sayangnya beliau kepada umat ini, beliau tidak ingin memberatkan umat ini, tidak jadi memerintahkan bersiwak setiap kali akan sholat. Jadi Nabi katakan, laula an asyukka ala ummati, seandainya enggak memberatkan umatku, ya, karena realitanya memberatkan, la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Maka Nabi SAW, beliau adalah seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Jadi beliau adalah seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Oleh karena itu, disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran tentang Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim berdoa, in Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya mereka berhala banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikuti maka dia bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan siapa yang durhaka bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka ketahuilah engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Isa, dan beliau mengatakan tentang Isa, yaitu beliau membaca perkataan Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, apabila engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangannya, waqala, dan berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku, wabaka, dan beliau menangis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan Nabi Ibrahim, demikian juga ucapan Nabi Isa alaihi wassalam, maka beliau berdoa, minta kepada Allah, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, wa baka, maka Nabi menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan, ya Jibril idhab ila Muhammad, wahai Jibril pergilah temuilah Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, dan Rabbmu lebih tahu apa yang terjadi pada Muhammad.
Fasalhu ma yubkiki, maka ma yubkika, tanyakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa gerangan yang telah membuatmu menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu, maka Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab perkataan Jibril dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa huwa a'lam, Allah lebih tahu. Faqala Allah, maka Allah katakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, fakul, katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku akan membuat ridho engkau dengan kebaikan umatmu. Wala nasu'uka, dan aku tidak akan menyusahkan kamu. Kami tidak akan menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka syahidnya dalam hadis ini, Nabi SAW beliau berdoa minta kepada Allah, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Maka ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita, umat beliau SAW. Kemudian di hadis yang lain, Nabi SAW beliau mengatakan, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istauqada naron, sesungguhnya permisalanku dengan manusia itu seperti seorang laki-laki yang istauqada naron, dia menyalakan api. Ya, falamma adaat ma haulahu, ketika api atau lampu tersebut menerangi sekelilingnya, maka ja'alal faras wa hadhihi dawab allati taqa'u finnar yaqna fiha, maka kupu-kupu demikian juga seperti laron atau serangga-serangga tersebut, dia taqa'u finnar, yang biasa masuk ke dalam api, maka yaqna fiha, berusaha untuk masuk ke dalam api tadi. Faja'ala yanzi'ahunna wa yaklibanna fayahtakhinna fiha, atau fayaktahimna fiha, maka dia berusaha untuk menghalau, ya, orang ini berusaha untuk menghalau, mencegah kupu-kupu laron tersebut masuk ke dalam api. Fa ana akhudhu bi hujazikum anin nar, dan aku yang menarik ikat pinggang kalian, ya, supaya kalian tidak terjatuh ke dalam api. Wa hum yaktahimuna atau yaktahimuna fiha, padahal mereka berusaha masuk ke dalam api. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak ingin umat beliau masuk ke dalam api tadi. Jadi beliau tidak ingin umatnya masuk ke dalam api. Maka hadis-hadis ini dalil yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Baik, kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat, annal asla fil amri al wujub. Hadis ini dalil hukum asal perintah adalah wajib. Diambil dari la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka. Wa hadza yadullu ala annahu law amarahum lakana wajiban. Maka ini menunjukkan seandainya Nabi memerintahkan sesuatu lakana wajiban, maka statusnya adalah wajib. Dan terkait dengan masalah ini, kata para ulama, wa hadhil mas'alah ikhtalafa fiha al-usuliyun. Maka terkait masalah ini para ulama usul fiqh berbeda pendapat ala thalathati aqwal. Ada 3 pendapat. Apakah perintah itu memberikan konsekuensi wajib atau tidak? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal asla fil awamir al-wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Fa idza amarallahu bi syai'in wajaba an tanfudahu, apabila Allah perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, wajib bagimu untuk melaksanakannya. Apa dalilnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ancam bagi orang yang mencelit perintahnya, yaitu di surah An-Nur ayat 63 Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya orang-orang yang dia menyelisih perintahnya itu khawatir, takut
antusibahum fitnah, akan terkena fitnah, au adabun alim, atau adab yang pedih. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, asyirku, dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka boleh juga maknanya di sini an yaqa fi qalbihi syai'un minaz zaig, maka hatinya itu akan tergelincir, condong kepada kesesatan, fayahlik, sehingga dia akan binasa dengan hal tersebut. Maka ancaman ini tidaklah mungkin diberikan kecuali kepada orang yang dia melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban. Sehingga pendapat yang pertama, hukum asal perintah adalah wajib. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal asla fil amri al istihbab, hukum asal perintah adalah sunnah, jadi hukumnya dianjurkan. Li'annal amra bihi dalla ala masru'iyyati, karena sesuatu yang diperintahkan berarti disyariatkan. Wal aslu adamut ta'thim bitarki, dan hukum asalnya orang enggak berdosa meninggalkan sesuatu. Wa hadha huwa haqiqatul mustahab, maka ini hakikat sesuatu yang dianjurkan. Wal qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih tepat, pendapat yang pertengahan. Ini pendapat ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama kontemporer, annal asla fil awamir al wujub fil ibadat. Hukum asal perintah itu wajib apabila perintahnya dalam masalah ibadah. Wal asla fil awamir al istibaq fima yata'allaqu bil muru'at wal adab. Adapun perintah itu dia konsekuensinya dianjurkan apabila terkait dengan adab. Ini terkait dengan adab. Maka kata Syekh Utsaimin, wa hadza qaulun aqrabu minal qaulain as-sabiqain min haitsu indibat. Maka pendapat yang ketiga ini lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dua pendapat sebelumnya dari sisi rinciannya. Jadi rinciannya baik. Jadi kalau itu perintahnya terkait adab, ya, terkait masalah akhlak, maka ini al-istihbab. Malam yadulla dalilun alal wujub, selama enggak ada dalil yang menunjukkan wajib. Misalkan apa? Adab wajib makan pakai tangan kanan. Nah, itu perintahnya, maka dalam hal ini dia sampai derajat wajib karena ada dalil khusus terkait dengan hal ini. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa hukum makan dengan tangan kanan? Hukumnya wajib meskipun dalam masalah adab. Jadi meskipun dalam masalah adab. Adapun kalau terkait dengan masalah ibadah, maka al-aslu fihi al-wujub, hukum asalnya adalah wajib, ma lam yadulla dalilun ala istihbab, selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu sunnah. Baik, kemudian faedah berikutnya, hadis ini dalil al-inayah bis shalah, hendaknya seorang muslim punya perhatian tentang masalah salat. Wa annahu yanbaghi lil insan an yadkhula shalah wa huwa tahirun mutahhar. Maka hendaknya seorang muslim ketika dia masuk akan melaksanakan salat dalam kondisi suci dan bersih. Dia bersihkan mulutnya. Oleh karena itu kata Nabi, inda kulli shalah. Jadi laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalatin. Maka ini menunjukkan adanya perhatian dalam masalah salat. Kenapa? Li'annaha a'dhamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Karena salat ini rukun Islam yang paling penting, yang paling agung setelah ucapan dua kalimat syahadat. Sehingga seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk menjaga salatnya, perhatian terhadap salatnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpanjang lebar terkait dengan masalah ini. Beliau bahas terkait hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, tahawunan karena meremehkan, meskipun dia meyakini sholat itu masih wajib, namun dia meninggalkannya, maka pendapat beliau bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Ini saking bahayanya orang yang meninggalkan sholat.
Maka tidak boleh seorang muslim dia meremehkan masalah sholat, maka dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa merampok, membunuh, minum khamr, riba dan selainnya. Maka dosa meninggalkan sholat sangat besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan yaitu itu bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Jadi bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Syakik, salah seorang tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun illa shalah." Jadi para sahabat Nabi tidaklah melihat satu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan seorang kafir kecuali sholat. Maka kalau kata Syekh Utsaimin, wahada ijma'. Maka seolah-olah mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit terkait faedah hadis ini. Baik, kita lanjutkan sedikit faedah dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam Mauridul Afham, boleh katakan dalal hadithu bi umumihi. Keumuman hadis ini menunjukkan ala istihbab siwak inda shalah al-waqi'ah ba'da zawali shaim. Dianjurkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat, ya, al-waqi'ah ba'da zawal, salat yang dikerjakan setelah matahari bergeser ke barat, li shaim, untuk orang yang berpuasa. Berarti beliau membahas di sini hukum orang yang berpuasa bersiwak ba'da zawal. Ba'da zawal berarti setelah duhur atau masuk waktu duhur. Maka apa hukumnya? Maka hukumnya boleh berdasarkan keumuman hadis ini. Wa annahu la yukrah fi ayyi waqtin minal awqat, maka tidak dimakruhkan bersiwak kapan saja, di waktu kapan saja, karena keumuman hadis ini, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Demikian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ketika mengomentari hadis ini, beliau katakan, fa fi hadhil ahadits dalilun ala istihbab siwak fi jami'il awqat. Hadis-hadis ini dalil yang menunjukkan dianjurkan bersiwak fi jami'il awqat, di semua waktu. Walam yastathni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-shaim, dan Nabi tidak mengecualikan terkait orang yang berpuasa. Bal umumul ahadits yashmalu shaima wa ghairas shaim. Namun bahkan keumuman hadis ini mencakup orang yang berpuasa, demikian juga orang yang tidak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dan tidak. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan, wa amma siwaku fajaizun bila nizain. Siwak ini hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lakin ikhtalafu fi karahiyatih ba'da zawal. Namun para ulama berbeda pendapat terkait status bersiwak ba'da zawal, setelah masuk waktu duhur. Apakah itu makruh atau tidak? Ala qaulain al-masyhurain. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Yang keduanya berasal dari Imam Ahmad. Akan tetapi walam yakum ala karahiyatihi dalilun syar'iyyun yasluhu an yakhussa umumati nususis siwak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama yang berpendapat makruhnya bersiwak ketika masuk waktu duhur, itu tidak ada dalil syar'i yang pas yang bisa mengkhususkan keumuman nas-nas atau hadis-hadis yang menjelaskan atau menganjurkan untuk bersiwak. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tepat dalam masalah ini, boleh enggak seorang dia bersiwak ketika berpuasa, kemudian di siang hari misalkan ba'da duhur atau setelah duhur? Jawabannya dibolehkan. Namun
hendaknya juga perlu hati-hati apabila dia bukan bersiwak, namun gosok gigi dengan pasta gigi. Karena tentu pasta gigi itu aromanya sangat kuat, ya. Apalagi siang hari seperti orang makan permen, ya, bisa jadi. Ya, seperti orang makan permen. Maka dalam hal ini hati-hati, asalnya boleh. Asalnya ini dibolehkan, akan tapi hati-hati. Maka kalau mau lebih hati-hati pakai kayu siwak. Ya, pakai kayu siwak itu lebih hati-hati tatkala kita sedang berpuasa, terutama ketika bau mulut kita nggak enak ketika di siang hari. Tentu tetap dianjurkan untuk bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, jika ada yang ditanyakan, disampaikan, silakan. Ya, silakan. Iya, ketika seorang dia sholat, kemudian ada sisa-sisa makanan yang orang selilitan ya bahasa Jawanya, nempel di giginya atau sela-sela giginya, maka bagaimana? Selama makanan tersebut ada di situ, biarkan saja. Tapi kalau makanan tersebut ternyata lepas, kemudian ada di mulut, maka seandainya jumlahnya itu sangat sedikit dan itu sangat mengganggu dia, kalau nggak ditelan, dia telan, insya Allah tidak membatalkan sholatnya. Karena satu yang sedikit dan menyulitkan, itu tentu dimaafkan. Atau kalau dia bisa ambil, ya dia bisa ambil. Tapi seandainya nggak mungkin dia keluarkan, dia tertelan, gimana seorang menelan makanan yang tadi nyelilit di gigi, kemudian dia tertelan, insya Allah tidak mengapa. Maka dalam hal ini tidak membatalkan sholatnya, kecuali dia sengaja ya makan permen pas sholat, ya ini nggak boleh. Ya. Kalau dia sengaja makanannya itu besar ketika sholat, nggak boleh, karena dia nggak sengaja dalam hal ini. Jadi apalagi mungkin keluar kemudian langsung tertelan. Ya, biasanya demikian, orang dia habis makan nggak gosok gigi, kemudian makanan tersebut nyelip di gigi-gigi atau sela-sela gigi di mulutnya, kemudian ketika dia sholat itu keluar dan tertelan, maka ini tidak sengaja, maka dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.